warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah akhirnya kita dapat bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan memasuki bab yang selanjutnya. Setelah kita mempelajari apa itu teks laporan percobaan, hari ini Ibu akan membahas mengenai pidato persuasif. Nah, di sini anak-anak, apakah ada yang sudah pernah mendengar orang berpidato? Atau pernah melakukan pidato? Pasti anak-anak setidaknya pernah mendengar orang berpidato. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu pidato. Nih, pidato. Pidato adalah salah satu kegiatan yang menyampaikan gagasan atau informasi di hadapan umum atau orang banyak. Jadi itu adalah pengertian pidato. Nah, apa bedanya dengan pidato persuasif? Ibu akan membacakan satu kutipan pidato persuasif, nanti kita akan analisis bersama-sama perbedaannya dengan pidato biasa. Seperti itu. Dengarkan baik-baik ya. Para siswa yang kami sayangi, meskipun ujian memang bukanlah satu-satunya jalan untuk menuju kesuksesan, namun perlu diingat bahwa orang-orang yang sukses adalah orang yang tekun dalam belajar. Untuk itu anak-anakku, mari kita menjadi orang yang tekun dalam belajar. Ayo terus berbenah, memperbaiki diri agar semua materi dapat kita pahami. Percayalah, kita tidak akan menjadi orang yang rugi jika kita belajar setiap hari. Nah, itu adalah salah satu kutipan dari pidato persuasif. Nah, coba perbedaannya apa? Nah, di pidato persuasif ada kata mari. Mari itu adalah salah satu kata ajakan atau membujuk. Ada mari, ayo, tadi yang Ibu bacakan ya, ada percayalah. Nah, kata-kata yang tadi Ibu sebutkan itu adalah bersifat mengajak dan membujuk. Nah, ciri khas dari persuasif adalah bersifat ajakan dan bujukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada halayak atau masyarakat untuk melakukan sesuatu yang disampaikan. Seperti itu. Jadi pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mengajak dan membujuk, gitu ya. Nah, di sini Ibu akan membuat kalian lebih mengenal apa itu pidato persuasif. Nah, kalian harus mengetahui dulu kata kuncinya ya. Kata kunci dari pidato persuasif itu yang pertama lisan. Nah, di sini pidato itu pasti bersifat lisan. Kalau tulisan namanya bukan pidato tapi teks pidato. Yang kedua ada langsung. Nah, pidato ini dilakukan secara langsung tatap muka. Yang ketiga bersifat membujuk. Tadi kata Ibu ya. Lalu yang keempat mempengaruhi. Nah, mempengaruhi di sini bukan bersifat negatif, tapi bersifat positif, bersifat kebaikan ya. Yang selanjutnya adalah mengubah jalan pikiran. Misalkan kita sudah mempunyai prinsip untuk diri kita sendiri, tapi pada saat kita mendengar pidato persuasif, kita jadi berubah prinsipnya, jadi mengikuti pidato persuasif tersebut begitu dan mengubah prinsip kita. Nah, itu adalah kata kunci dari pidato persuasif. Selain itu, ada juga contohnya nih. Contoh pidato persuasif itu yang pertama ada kampanye. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata kampanye. Kampanye adalah bersifat mengajak, seperti itu ya. Mengajak kita untuk memilih siapa, mengajak kita untuk memilih nomor segini untuk menjadi presiden, mengajak kita untuk memilih segini untuk menjadi anggota DPR, seperti itu. Nah, yang kedua ada ceramah. Tentu kalian sering mendengarkan ceramah kan di masjid contohnya. Contoh seringnya di masjid ya. Nah, contoh ceramah keagamaan misalnya kan itu bersifat mengajak, biasanya mengajak kita untuk berbakti kepada orang tua, untuk sholat 5 waktu, jangan tidak lupa juga mengajak kita untuk mengaji setiap hari, membaca Al-Quran setiap hari, seperti itu. Nah, yang terakhir ada pidato penawaran atau iklan biasanya ya. Jadi menawarkan produk dengan pidato, seperti itu dengan cara berpidato. Nah,
Selain itu, kalian harus mengetahui metode-metode yang bisa disampaikan saat kita menyampaikan pidato persuasif. Pertama, nama metodenya adalah memoriter. Nah, apa sih memoriter? Memoriter itu adalah metode berpidato tidak menggunakan naskah dan tidak menggunakan catatan kecil, jadi langsung di luar kepala, seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang kedua, ada manuskrip. Nah, jika manuskrip ini adalah teknik atau metode berpidato dengan menggunakan naskah. Jadi membaca naskah seperti itu ya. Naskahnya sudah ada nih, naskah pidatonya, lalu tinggal dibacakan, itu namanya metode manuskrip. Lalu yang ketiga ada metode impromptu. Nah, metode ini biasanya bersifat dadakan ya. Nah, yang dadakan-dadakan seperti ini biasanya langsung tembak, langsung improvisasi, dan biasanya tidak resmi, di acara tidak resmi ya. Lalu yang terakhir ada ekstemporan. Nih, ekstemporan itu bisa disebut juga dengan catatan kecil. Jadi tulisan tapi poin-poin penting yang akan disampaikan dari pidato tersebut. Selebihnya itu dikira pembicara itu sendiri. Seperti itu. Itu metode-metode yang dapat kita gunakan saat kita melakukan pidato. Jadi sampai sini paham anak-anak? Tergambar apa itu pidato persuasif, apa itu pidato biasa? Nah, pasti anak-anak baru menyadari bahwa anak-anak sekalian pernah mendengar yang namanya pidato persuasif. Entah itu di TV melihat Bapak Jokowi, presiden kita, berpidato, entah itu dari ustadz kita di masjid, entah itu dari kepala sekolah kita. Nah, di situ kalian bisa melihat yang mana pidato biasa dan yang mana pidato persuasif. Kalian harus sudah bisa membedakannya. Seperti itu ya. Semoga anak-anak bisa paham. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.